Yang saudaraku, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menyertai hati dan pikiran kita dimanapun saudara berada. Haleluya, amin. Saudara-saudara, satu kali waktu saya mendapatkan satu pertanyaan yang sederhana tapi perlu kita perhatikan. Pertanyaannya itu adalah, kenapa orang Kristen diminta untuk selalu setia baca firman Tuhan setiap hari? Selalu setia baca firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, saya akan mencoba memberikan jawaban kepada kita tentang mengapa orang Kristen itu diminta untuk setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya mau mengajak kita yang pertama kali untuk melihat catatan dari Roma pasal 10, saudaraku. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudaraku, memang di sini dikatakan pendengaran, saudaraku, bukan membaca. Tapi saya percaya fungsi mendengar dan membaca itu sama, yaitu memasukkan informasi tentang firman Tuhan ke dalam pikiran dan ke dalam hati, ke dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita ingin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, atau jika kita ingin beriman kepada Allah yang telah memperkenalkan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus, maka tidak bisa dibantah bahwa kita harus mendengarkan firman, kita harus membaca firman, kita harus merenungkan firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, saudaraku. Ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, saudaraku, mari kita lihat dari Mazmur 119 ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9, saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Saya mau mengajak kita untuk membaca beberapa ayat saja ya. Kalau kita baca Mazmur 119 ini sangat syarat sekali dengan pengajaran yang luar biasa yang mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu mampu menolong, menjaga, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Tapi saya mau mengajak kita ya dengan cepat saja melihat Mazmur 119 ayat 9, 10, 11. Dikatakan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi saudaraku, firman Tuhan sangat berfungsi dalam kehidupan kita itu untuk apa? Menjaga hidup kita, menjaga pikiran kita, menjaga kelakuan kita supaya tetap bersih dan tidak berdosa kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dosa telah memberikan hukuman yang besar kepada kita. Kita terpisah dari Allah. Tetapi firman Tuhan mampu menolong kita, saudaraku, mampu menolong orang-orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, yang telah menerima Yesus Kristus. Untuk apa, saudara? Untuk mempertahankan kelakuannya bersih. Ya, untuk mempertahankan kelakuannya bersih, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini jawaban yang kedua. Kemudian saya mau mengajak kita untuk membaca lagi dari Yohanes pasal 8. Saya ngajak kita lompat-lompat, saudaraku ya. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat di firman Tuhan ini yang memberikan satu pengetahuan kepada kita tentang betapa pentingnya kita membaca firman. Tapi saya akan menjelaskan kepada kita, mengajak kita untuk melihat beberapa teks saja. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31-32 dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara-saudaraku, di sini firman Tuhan memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk apa, saudaraku? Untuk menolong kita mengetahui kebenaran, saudaraku. Mengetahui kebenaran, tentu ini bukan kebenaran duniawi, saudara, tapi kebenaran yang berasal daripada hikmat Allah. Dan Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, kalau kebenaran yang berasal dari firman Tuhan itu mampu, sanggup memerdekakan kita, bukankah kita setiap hari membutuhkan kemerdekaan? Kita berjuang untuk tidak berdosa, kita berjuang untuk lepas dari kebodohan. Ini adalah perjuangan. Dan firman Tuhan memberikan jaminan. Orang-orang yang tetap di dalam firman-Nya akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakannya. Jadi, mengapa kita perlu baca firman? Inilah beberapa ayat-ayat firman Tuhan dan saya harapkan mampu menolong saudara-saudara untuk menyadari betapa kita sangat lemah, kita sangat terbatas, dan kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan kepada saudara-saudara melalui rekaman video ini boleh menguatkan dan meneguhkan imanmu. Haleluya.